Saat memilih logam terbaik untuk alat tukar, nenek moyang kita mempertimbangkan berbagai jenis logam. Emas sepertinya pilihan tepat karena tahan karat dan bisa dilelehkan dengan api. Itu memudahkan emas untuk dicetak menjadi koin atau diproses dengan cara lain. Emas tidak begitu langka, tapi tidak mudah menemukan dan mengekstraksinya dalam jumlah besar dengan teknologi pra-industri. Para ahli geologi percaya bahwa sebagian besar emas di planet kita datang dari ruang angkasa bersama badai meteorit, lebih dari 2 miliar tahun lalu. Emas adalah salah satu logam terpadat di bumi, dan manusia telah menambang sekitar 180.000 tonnya sampai sekarang. Kalau kamu ingin tahu apakah berlian yang kamu pegang asli atau palsu, coba tiup saja. Berlian yang asli akan tetap bening, sedang yang palsu akan berkabut. Ada lebih banyak cara mengocok satu pak kartu remi dibanding jumlah atom di planet kita. Kudanil menghabiskan waktu sekitar 16 jam sehari berendam di danau dan sungai untuk melindungi tubuh mereka dari sinar matahari. Hewan ini adalah perenang yang andal, tapi seringnya saat tampak seperti berenang, binatang ini cuma berjalan atau berdiri di dasar danau. Dulu gurun Sahara hijau karena perubahan konstan rotasi orbit bumi. Sekitar 11.000 sampai 5.000 tahun lalu, Sahara berubah setelah melewati zaman es yang terakhir. Ladang pasir itu lambat laun menjadi lebih hijau karena vegetasi yang tumbuh di sana. Gua berubah menjadi danau. Sekitar 9 juta kilometer persegi wilayah Afrika bagian utara menjadi hijau dan menarik hewan-hewan seperti gajah, kudanil, antelope, dan lain-lain. Definisi padang pasir mencakup pengendapan yang rendah, yang berarti curah hujan atau bahkan hujan salju yang amat sangat jarang. Pada tahun 1979, Sahara tertutup salju untuk pertama kalinya saat terjadi badai salju selama setengah jam. Dahulu kala, sebelum pohon-pohon tumbuh, planet kita tertutup oleh jamur-jamur putih raksasa. Jamur selebar sekitar 1 meter dan setinggi 7,5 meter menutupi sebagian besar permukaan bumi. Suhu sambaran kilat bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Itu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Tanaman nanas hanya berbunga sekali dan membuahkan 1 nanas saja. Dan buahnya butuh waktu 3 tahun untuk tumbuh dan matang. Pada abad ke-18, bea impor nanas begitu tinggi, sampai-sampai punya 1 buah nanas di rumah menjadi simbol kekayaan. Orang akan membeli nanas dan memajangnya tanpa memakan dan menikmati rasanya. Semua populasi planet kita bisa ditampung di Texas tanpa menjadikannya terlalu padat, karena akan ada area seluas 30 meter persegi untuk tiap orang. Ruas wilayah Texas hampir 700.000 km persegi. Kalau kamu kelupaan punya madu dan ada orang yang menemukannya beberapa abad kemudian, dia masih akan bisa mengonsumsinya. Sebab madu adalah salah satu jenis makanan yang bisa diawetkan untuk waktu yang sangat lama. Madu kaya akan gula dan mengandung sedikit air, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh. Madu juga mengandung hidrogen peroksida yang mencegah pertumbuhan mikrob. Ilmuwan bahkan telah menemukan madu berusia 3.000 tahun dan masih bisa dimakan ketika menggali piramida Mesir. Produk lain yang bisa awet dalam waktu lama adalah beras putih, cuka, kecap, dan kacang-kacangan kering. Kutu buku bukan hanya sebutan bagi orang yang sangat suka membaca, tapi juga nama serangga asli yang memakan jamur mikroskopik dan melubangi buku-buku yang tidak disimpan dengan baik. Cerpelai juga dikenal sebagai musang berekor pendek, punya taktik khusus untuk menangkap kelinci. Mereka meloncat, berputar, dan berpilin, yang membuatnya tampak seperti sedang menari untuk mendapatkan perhatian mangsanya. Kelinci menikmati pertunjukan itu saat cerpelai makin mendekat. Bubble wrap pada awalnya dimaksudkan sebagai wallpaper. Penemunya ingin menciptakan wallpaper plastik dengan semacam alas kertas. Jenis bubble wrap lain bisa memainkan musik hip hop saat tertutup busa sabun. Enggak, yang ini aku cuma ngarang. Menara Eiffel harus dicat ulang tiap 7 tahun dan itu butuh banyak cat yang berat totalnya setara dengan bobot 10 ekor gajah. Menara ini juga memanjang sampai 15 cm di musim panas sebab besi penyusunnya memuai karena panas.
Lengkung-lengkung yang kamu lihat di dasar Menara Eiffel bertujuan estetika. Desain aslinya mencakup 4 tiang besar di dasar yang menyangga seluruh struktur menara. Para pembangunnya berpikir menara ini tidak begitu stabil dan mereka khawatir para pengunjung akan takut masuk. Mereka memutuskan untuk menambahkan lengkung-lengkung di dasar menara itu agar tampak lebih aman. Di puncak menara Gustave Eiffel, sang desainer, juga terdapat apartemen rahasia yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Massa planet Jupiter 300 kali lebih besar dibanding planet kita. Jupiter juga punya 69 bulan. Beberapa di antaranya berdiameter 60 km, tapi kebanyakan hampir tidak mencapai 1,5 km. Rusia punya permukaan lebih luas daripada Pluto, yakni seluas 388.500 km persegi. Luas wilayah Rusia adalah sekitar 10,6 juta kilometer persegi, sedang luas Pluto hanya 10,2 juta kilometer persegi. Rusia juga jauh lebih mudah dijangkau. Kalau kamu bisa mengambil planet-planet dalam tata surya dan mengumpulkannya, semuanya bisa ditampung dalam ruang antara bumi dengan bulan. Jarak rata-ratanya hampir 386.000 km dan diameter keseluruhan planet yang berjajar sekitar 375.000 km lebih sedikit. Samudra Pasifik lebih luas dibanding jumlah semua daratan di planet kita. Beberapa jenis hiu hidup di dalam gunung berapi bawah laut yang aktif. Para ilmuwan menemukan hiu itu, tapi tidak bisa memperoleh banyak informasi detail dengan mengirim para penyelam untuk menyelidiki karena terlalu berbahaya. Omong-omong soal hiu, mamalia laut ini sudah ada di bumi selama sekitar 400 juta tahun. Berarti kurang lebih 50 juta tahun lebih lama dibanding pepohonan. Kalau kamu berada di alam liar dan mendengar auman harimau, tenang, itu tidak selalu berarti hewan tersebut sangat dekat denganmu. Karena aumannya bisa didengar dari jarak 3 km. Tapi harimau larinya cepat loh. Aman jika kamu berdiri di atas es setebal 8 cm yang menutup badan air, sebab luas ini seharusnya menahan satu orang. Es setebal 10 cm cukup aman bagi sekelompok orang, dan es setebal 90 cm bisa menahan bobot 110 ton. Alpukat tidak pernah matang di pohon, sehingga para petani cenderung memakai pohon alpukat sebagai tempat penyimpanan agar tetap segar sampai dipetik dan dijual. Bintang laut adalah hewan tanpa darah atau otak yang sangat menarik. Tapi ia tetap punya sistem saraf dan peka terhadap hal-hal seperti sinar dan sentuhan. Tapi juga tidak punya otak terpusat seperti kita. Hewan ini memompa air laut melalui tubuhnya yang menjadi semacam pengganti darah. Air membawa nutrisi penting yang membantu organnya tetap berfungsi. Mata bintang laut terdapat di ujung lengannya. Bintang laut tidak pandai melihat secara detail seperti kita, tapi bisa mengenali berbagai warna sinar yang membantunya bernavigasi di lingkungan dan bersembunyi dari predator yang lebih besar atau berburu makanan. Penerbangan komersial terpendek di dunia ada di Skotlandia, antara dua pulau, Westray dan Papa Westray. Jaraknya cuma 3 km dan penerbangan itu hanya butuh waktu 90 detik. Menjalani pemeriksaan keamanan saja butuh waktu lebih lama. Salah satu pelukis paling terkenal di dunia sepanjang sejarah, Vincent van Gogh, hanya menjual satu lukisannya selama hidupnya. Sekarang lukisannya bisa dibilang menghiasi apa saja, dari tirai kamar mandi dan cangkir kopi sampai museum yang paling bergengsi. Kepingan salju paling besar berukuran 40 cm, itu sebesar frisbee loh. Platypus bisa memberikan sengatan paling sakit yang bisa dialami manusia. Sebab hewan ini punya kelenjar racun di kaki depannya. Dia memakai taji berongga di tumitnya untuk melepaskan bisa itu. Jari kaki depan kucing lebih banyak daripada jari kaki belakangnya. Seperti banyak mamalia berkaki 4 lain, kucing punya 5 jari di kaki depannya, tapi hanya 4 jari di kaki belakangnya. Ilmuwan percaya hal itu membantu kucing bergerak lebih cepat. Kalau kamu naik mobil dan bisa berkendara naik ke langit dengan kecepatan rata-rata 95 km per jam, kamu hanya akan butuh waktu 1 jam untuk meninggalkan atmosfer bumi dan masuk ke ruang angkasa.
Persiapanmu harus baik jika kamu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke bulan, karena jaraknya 400.000 kilometer. Ini setara dengan kamu yang mengelilingi bumi 10 kali, mungkin kurang dari 6 bulan. Bawa bekal makan siang yang banyak ya.